Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di konten keilmuan. Baik, setelah beberapa lama kita tidak upload konten keilmuan, kali ini saya punya materi baru. Saya sengaja keluarkan materi satu ini. Kenapa? Karena memang bisa dibilang mungkin jenuh, mungkin butuh pembaharuan. Karena apa? Karena ilmu-ilmu yang selalu saya keluarkan itu selalu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib dan magic gitu loh. Ya, banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal magis, gaib, mistik itu sering saya keluarkan, dari mulai ilmu-ilmu seperti Asma 12 Raja Awan, kemudian Qasam Nasrul Khotif, kemudian ada lagi kemarin itu terakhir Tordul Jan. Ya, ilmu pengusir jin dari suatu tempat itu. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membawa ilmu yang memang bisa dibilang ya gaib-gaib juga gitu loh. Cuman tidak segaib ilmu-ilmu yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena di dalam ilmu ini bukan hal-hal magic yang akan kita temui. Bukan keanehan-keanehan yang akan kita dapati, seperti misalkan bisa begini, bisa begitu, enggak. Ini enggak bisa dibilang tidak terlalu mistis dibanding ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa tidak terlalu mistis? Karena sekarang saya mau menghadirkan ilmu ketabiban atau ilmu pengobatan ya. Jadi dengan ilmu ini teman-teman semua mungkin bisa menjadi seorang ahli penghusada, pengobat alternatif, tukang ruqyah. Tapi tukang ruqyah versi saya bukan yang kayak orang-orang gitu, yang gerabak-geribik nggak jelas, kesurupan-kesurupan nggak jelas, enggak. Ruqyah versi saya tidak seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan menghadirkan salah satu ilmu ruqyah yang memang ilmu ini merupakan doa-doa khusus milik para hukama terdahulu, doa-doa yang memang dibaca saat para hukama terdahulu menemukan kasus kesakitan, baik sakit medis ataupun sakit dengan sebab sihir. Maksudnya santet lah kalau bahasa kita mah ya. Nah, jadi intinya ilmu ini merupakan ilmu pengobatan nomor wahid. Karena berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu pengobatan yang sekarang akan saya hadirkan ini sangat simpel, instan gitu loh, nggak pakai media-media aneh, tidak pakai buhur atau apapun itu, tidak ribet lah intinya. Ilmu ini instan, cuman memang efek dan kekhususannya sangat luar biasa gitu loh. Banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, bahkan yang mungkin penyakit yang sekarang lagi rame, corona pun insya Allah bisa sembuh dengan wasilahnya doa ini gitu loh. Nah, doa ini terdapat di salah satu kitabnya tidak akan saya sebutkan karena memang ya menjaga kerahasiaan lah. Nanti banyak orang-orang yang ngikutin, banyak orang yang ngaku-ngaku punya kitab yang sama, hanya dengan modal tahu nama suatu kitab, lalu orang tersebut dapat ngaku-ngaku ke publik bahwa saya punya kitab A, punya kitab B, punya kitab C gitu loh. Makanya untuk nama kitabnya sekalipun saya akan sembunyikan, tidak akan saya ungkapkan. Tapi kalau teman-teman pengen lihat kitabnya langsung, bisa silahkan datang, nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, ilmu ini namanya adalah Iqlidis Asy-Syifa. Iqlidis atau bisa dibilang lumrahnya Asma Iqlidis gitu. Asma Iqlidis yang memang sudah lama saya keluarkan, cuman videonya baru saya bikinkan sekarang. Asma ini memiliki fungsi, memiliki kekhususan di bidang pengobatan. Asma ini tidak bisa digunakan untuk pelet-peletan, mahabah-mahabahan, menarik uang, menarik orang-orang gitu, ini nggak bisa. Jadi ilmu ini, Asma Iqlidis Asy-Syifa ini fungsinya hanya satu dan tidak ada lagi, yaitu hanya untuk penyembuhan saja. Ya, hanya untuk penyembuhan dan pengobatan gitu. Penyembuhan dan pengobatan, baik penyakit yang memang sumbernya dari fisik ataupun penyakit yang sumbernya dari batin, penyakit lahir maupun penyakit batin. Penyakit yang memang timbul dari virus, bakteri atau apapun itu, atau bahkan penyakit yang timbulnya dari bangsa jin gitu ya. Nah, Asma Iqlidis ini di dalam kitabnya dikatakan bahwasanya hadza du'a huwa du'aun mustajabun da'aul hukama'ul mutaqaddimun. Doa ini adalah doa mustajab para hukama terdahulu begitu. Sebentar saya buka dulu. Baik, lanjut ya. Tadi hadza du'a huwa du'aun mustajabun da'aulhu kamaul mutaqaddimun. Doa ini adalah doa mustajab para hukama terdahulu ya.
Fatan bagi mudawamatu hadza du'ai wa imalatu hadza du'a aidon li ruqyah. Maka hendaknya mendawamkan doa ini dan juga mengamalkan doa ini untuk ruqyah, untuk penyembuhan ruqyah. Menjampi-jampi maksudnya, untuk jampi-jampi gitu. Jadi bila ada orang yang sakit datang ke kita minta air obat lah, air doa, maka air itu kita bacakan doa ini, kemudian kita kasihkan kepada orang yang sakit dan orang tersebut bisa meminum air yang sudah kita doakan dengan Asma Iklidis ini. Begitu. Kenapa? Karena memang asma ini faedah khususnya yaitu tadi untuk pengobatan, tidak ada fungsi-fungsi yang lainnya selain daripada pengobatan. Baik, kita akan lanjut. Li'anna hadza du'a taswiru du'a irruqiyatil mujarrabati lisyifa'i kullil amrodi biidnillah. Karena sesungguhnya doa ini merupakan doa ruqyah yang mujarab untuk obati untuk obati kullil amrod, untuk obati semua penyakit atas izin Allah biidnillah ya. Jadi ini merupakan doa ruqyah yang sangat mustajab yang memiliki fungsi untuk mengobati penyakit, segala jenis penyakit biidnillah, atas izin Allah. Kemudian inna adamad da'in nazili ilallahu yunzilu aidon dawa'ah. Sesungguhnya tidak ada penyakit yang turun kecuali Allah turunkan juga obatnya. Jadi sudah jelas ya, Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga dengan obatnya. Dan salah satu obat dalam segi batin, obat batiniahnya adalah Asma Iklidis ini, begitu. Baik, kemudian wa hadza du'a yadkhulu shifa'u kullil amradi wa huwa dawa'u ruhaniyiha au mudawwatun. Wa hadza du'a yadkhulu shifa'u, dan doa ini termasuk obat untuk segala penyakit. Doa yadkhulu shifa'u kullil amradi, untuk segala penyakit. Wa huwa dawa'u ruhaniyiha, yaitu obat ruhaninya. Au mudawwatun namuzajur ruhani wa doa au mudawwatun namuzajur, atau obat ruhaninya, atau pengobatan maksudnya, atau pengobatan secara ruhaniyah atau doa. Au mudawwatun namuzajur ruhani wa doa, atau pengobatan secara ruhani dan doa. Begitu. Jadi sudah jelas tadi, ilmu ini memang fungsinya sangat khusus, ilmu khusus pengobatan. Jadi untuk teman-teman yang memang berniat untuk menjadi tabib di daerahnya masing-masing, kalau misalkan di daerahnya rawan santet, teluh, guna-guna dan lain sebagainya, ini sangat cocok sekali memiliki ilmu ini. Kenapa? Karena memang ilmu ini dikhususkan untuk pengobatan. Dari lafaz-lafaz doanya saja sudah terlihat. Ya, lafaz doanya saja mungkin kalau yang ngerti bahasa Arab ini pasti paham. Ini arahnya kemana lafaz doa ini gitu, karena jelas sekali artinya gitu. Nah, kemudian selain daripada teman-teman yang memang berniat menjadi tabib di daerahnya untuk mengobati santet, doa Asma Iklidis ini juga sangat cocok dimiliki oleh para dokter. Karena terkadang dokter selalu menemukan permasalahan-permasalahan yang memang sulit dihadapi oleh medis. Begitu. Di samping daripada itu, kalau memang punya penyakit-penyakit parah, kanker, HIV, corona dan lain sebagainya, tidak ada salahnya untuk mencoba metode pengobatan secara ruhaniyah. Ya, bukan cuman lahiriah doang, tapi ruhaniyah batiniahnya juga dicoba. Ikhtiar batiniahnya juga dalam pengobatan penyakit wajib dan harus dicoba gitu. Mungkin saat kita misalkan nih ada teman kita yang sakit HIV misalkan ya, teman kita sakit HIV kan itu obatnya mahal ya. Obatnya kalau nggak salah HIV itu ada beberapa jenis obat yang harus dimakan teratur, jamnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu kan. Harus ada PCT segala macam, apalah itu obat-obatnya aneh-aneh gitu. Nah, ditambah obat-obat HIV juga yang saya ketahui itu menimbulkan banyak efek samping gitu.
seperti ke ginjal segala macam. Nah, untuk teman-teman yang memang punya penyakit seperti itu, HIV seperti itu, tidak ada salahnya untuk mencoba metode pengobatan secara rohaniah, yaitu dengan Asma Iqlidis Asy-Syifa itu. Dan kemudian kalau memang teman-teman yang memiliki kesakitan, memiliki penyakit HIV, corona, kanker segala macam, tapi tidak punya dana dan biaya untuk berobat ke dokter, maka insya Allah akan saya ijazahkan Asma Iqlidis ini secara gratis, dengan catatan harus ada bukti bahwa teman-teman semua memang menderita penyakit tersebut gitu loh. Harus ada bukti surat dari dokter bahwa ente itu HIV, ente itu kanker gitu. Baru saya kasih ijazahkan ilmunya begitu. Jadi di samping daripada saya ingin mengijazahkan ilmu ini kepada kawan-kawan semua, saya juga ingin ilmu ini agar tetap berkah, agar tetap manfaat untuk para pemahar dan para pengamal ilmunya. Salah satu kasab atau usaha saya untuk menjaga keberkahan ilmu ini adalah dengan membantu orang-orang yang tidak memiliki biaya pengobatan, khususnya penyakit-penyakit berat, dengan catatan harus ada bukti bahwa kawan-kawan sendiri itu, kawan-kawan semua itu memang benar gitu loh sakitnya, bukan pura-pura sakit biar dapat ilmu ini gratis begitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang memang punya penyakit berat dan tidak ada biaya untuk pengobatannya, maka silakan tunjukkan bukti bahwa Anda menderita penyakit yang dimaksud. Maka insya Allah akan saya ijazahkan ilmu ini secara gratis, dan mohon doakan saya serta para murid-murid saya serta para pemilik Asma Iqlidis dimanapun berada, semoga agar asmanya berkah dan barokah serta membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk kaum muslimin ya. Baik, mungkin cukup sekian, tidak akan panjang-panjang karena memang fungsinya cuma satu. Doa ini hanya memang untuk pengobatan saja, tidak ada fadilah-fadilah yang lainnya. Untuk itu akan saya tutup video ini. Maka saya persembahkan Asma Iqlidis Asy-Syifa, asma khusus untuk pengobatan baik penyakit lahir maupun penyakit batin, baik penyakit medis maupun non medis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.